Bayangkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang tak kenal ampun, yang memerintah dengan tangan besi dan menguasai rakyatnya dengan teror. Ratu ini bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga simbol dari kekejaman yang tak terbayangkan. Namanya adalah Rana Valona I, seorang wanita yang memimpin Madagaskar pada abad ke-19 dengan cara yang paling brutal dan tanpa belas kasihan. Di balik kemegahan kerajaan dan keindahan Pulau Madagaskar, terdapat cerita-cerita kelam tentang kekuasaan yang menindas, penyiksaan yang tak termaafkan, dan pengorbanan yang mengerikan. Tapi, apa yang membuat Rana Valona I dikenal dalam sejarah dunia? Apa yang membuatnya dijuluki Ratu yang Kejam? Di video kali ini, kita akan mengungkap 10 kejahatan paling kejam yang dilakukan oleh Ratu Rana Valona I. Kejahatan yang membuat namanya dikenang dalam sejarah sebagai salah satu penguasa paling brutal yang pernah ada. Mari kita lihat dari mana semuanya dimulai dan bagaimana kekuasaannya menghancurkan nyawa ribuan orang. Di urutan ke-10, kita mulai dengan pemerintahan yang didasarkan pada ketakutan dan teror. Rana Valona I memimpin dengan menciptakan atmosfer ketakutan yang menyelimuti seluruh kerajaan. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada eksekusi. Para bangsawan, pejabat, hingga rakyat biasa hidup dalam ketegangan, tahu bahwa mereka bisa dihukum mati hanya karena kecurigaan atau kesalahan sepele. Bayangkan bagaimana hidup di bawah pemerintahan seperti itu. Tak ada yang bisa merasa aman. Rakyat Madagaskar terperangkap dalam sebuah dunia di mana satu langkah salah bisa berakhir dengan kematian. Nomor 9 adalah penindasan terhadap tradisi dan budaya lokal. Rana Valona I tidak hanya menindas lawan politiknya, tetapi juga menyerang identitas budaya Madagaskar itu sendiri. Rakyat dipaksa meninggalkan banyak adat istiadat yang telah ada sejak lama, dan siapapun yang mencoba mempertahankan tradisi mereka dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Tradisi dan budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad dihancurkan begitu saja, demi menciptakan kerajaan yang sepenuhnya tunduk pada kehendak sang ratu. Nomor 8 adalah pengorbanan manusia dalam ritual agama. Rana Valona I sangat terobsesi dengan tahayul dan ritual yang dianggap dapat memperkuat kekuasaannya. Dalam beberapa kasus, ia melakukan upacara-upacara yang melibatkan pengorbanan manusia, terutama terhadap mereka yang dianggap musuh atau penyihir. Bagi sang ratu, hidup dan mati tidak lebih dari sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dan bagi rakyat Madagaskar yang sudah menderita, ini adalah bentuk kekejaman yang tidak terbayangkan. Nomor 7 adalah perang dengan negara tetangga dan penggunaan tawanan untuk perang. Rana Valona I sering terlibat dalam peperangan melawan kerajaan-kerajaan tetangga. Dan ketika pasukannya menang, para tawanan perang baik pria maupun wanita dijadikan pekerja paksa atau dipaksa berperang lagi. Tawanan yang kalah dalam perang ini seringkali dihukum dengan sangat kejam. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti. Dan jika ada yang melawan, mereka dihukum mati atau diperlakukan dengan cara yang sangat brutal. Nomor 6 adalah kebijakan isolasi yang menghancurkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Rana Valona I menutup Madagaskar dari dunia luar, termasuk menutup pintu perdagangan dengan bangsa Eropa. Di mata ratu, ini adalah cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi kenyataannya, ini membawa kehancuran. Tanpa perdagangan, ekonomi Madagaskar kolaps, kelaparan melanda, dan banyak orang mati karena kekurangan pangan atau karena penyakit yang merebak akibat kurangnya akses medis. Nomor 5 adalah penyiksaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penyihir. Jika seseorang dicurigai terlibat dalam praktik ilmu hitam atau dianggap mengancam kekuasaannya, Rana Valona I akan menghukum mereka dengan cara yang sangat kejam. Rakyat Madagaskar yang dituduh sebagai penyihir seringkali dipaksa untuk mengakui dosa-dosa yang tidak pernah mereka lakukan dan dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan. Di nomor 4 adalah eksperimen dengan metode penyiksaan baru. Rana Valona I memperkenalkan berbagai bentuk penyiksaan yang lebih kejam daripada yang sudah ada sebelumnya. Penyiksaan fisik yang sangat brutal, ditambah dengan psikologis yang menghancurkan, membuat orang-orang yang dihukum menderita tak terbayangkan. Nomor 3 adalah kerja paksa dalam proyek pembangunan besar. Rana Valona memaksa rakyatnya bekerja keras dalam proyek-proyek monumental seperti pembangunan benteng dan jalan dalam kondisi yang sangat buruk. Pekerja dipaksa untuk bekerja tanpa henti, dengan makanan yang sangat terbatas, dan di bawah pengawasan yang ketat. Banyak yang meninggal akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Kondisi kerja yang mengerikan ini menjadi salah satu penyebab utama kematian di masa pemerintahannya.
Nomor 2 adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap bangsawan dan pejabat. Tidak ada yang aman di kerajaan Rana Valona pertama. Bahkan, mereka yang paling dekat dengannya, jika seorang bangsawan atau pejabat dianggap berkhianat, mereka akan dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan, dipenggal, dibakar, atau dipaksa untuk bunuh diri. Dan di nomor 1, pembantaian massal terhadap penganut Kristen dan misionaris. Ketika para misionaris Eropa mulai menyebarkan agama Kristen di Madagaskar, Rana Valona pertama melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Ia memerintahkan pembantaian massal terhadap penganut Kristen yang tidak hanya dipaksa mengingkari iman mereka, tetapi juga dihukum mati dengan cara yang sangat sadis, dibakar hidup-hidup atau dipenggal. Kematian Ratu Rana Valona pertama akhir dari tiraninya. Namun, semua kekejaman itu akhirnya sampai pada akhir yang dramatis. Pada 16 Agustus tahun 1861, setelah lebih dari 3 dekade memerintah dengan tangan besi, Ratu Rana Valona pertama meninggal. Kematian sang ratu menandai berakhirnya sebuah era kekejaman yang telah menghancurkan ribuan nyawa. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit yang diderita selama bertahun-tahun, ada juga yang berpendapat bahwa kematiannya mungkin bukan hanya karena faktor alami, tapi bisa jadi hasil dari konspirasi atau bahkan racun yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Namun, apakah itu penyakit atau pembunuhan? Satu hal yang pasti, kematiannya mengakhiri pemerintahannya yang penuh teror. Setelah kematiannya, putranya Radama kedua naik tahta dan mencoba membawa perubahan. Meskipun era kekejaman dan penindasan itu tetap membekas dalam ingatan rakyat Madagaskar, Ratu Rana Valona pertama mungkin dikenang sebagai seorang pemimpin yang mempertahankan kemerdekaan Madagaskar. Namun warisannya juga adalah cerita tentang kekejaman yang menghancurkan ribuan nyawa. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan yang tidak terkendali bisa berakhir dengan penderitaan tanpa akhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.